Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat NU Online dimanapun kamu berada. Kali ini kita akan berbincang spesial karena kita juga kedatangan tamu yang spesial ya. Tema kita pada kesempatan kali ini agak berbeda ya, yang biasanya membahas agak-agak sedikit lama. Kita akan membahas tentang kopi ya, karena kopi ini bagi NU atau bagi warga NU itu penting. Banyak kiai-kiai di pesantren atau santri-santri itu akrab dengan kopi, atau secara umum orang Indonesia dan bahkan di seluruh penjuru dunia itu suka kopi. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber. Beliau adalah Dr. Syahrizal Syarif ya. Beliau adalah Ketua PBNU Bidang Kesehatan dan juga beliau sebagai Wakil Rektor 4D UNUSIA atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang ada di Jakarta. Selain itu beliau juga ternyata nggak hanya dokter ini, tapi seorang pengusaha. Wah, ini layak ditiru. Beliau punya kedai kopi Kimung yang ada di Depok, KIMUNG ya. Semoga suatu saat saya bisa mampir ya. Siap, silakan. Bisa merasakan banyak kopi. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah, ya sehat. Sehat di tengah pandemi ya. Beliau itu juga pakar epidemiolog ya. Jadi kemarin banyak di media itu apa ya, komentar-komentar beliau tentang, saya ngikuti itu dari awal 2020 itu ya, tentang COVID dan pergerakannya macam-macam karena beliau memang ahlinya. Nah, tapi kali ini kita akan membahas kopi ya. Atau saya secara awam itu masih belum tahu ya, apakah kopi itu seperti apa, ada manfaatnya atau apa manfaat dan madharatnya itu seperti apa, dan Pak Kiai juga karena pemilik kedai tahu tentu ya, mungkin bisa banyak cerita nanti tentang sejarah ataupun manfaat, terutama ini manfaat plus minusnya peminum kopi itu seperti apa. Monggo Pak Kiai bisa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ya, kalau kita bicara soal kopi, kita itu harus melihat ke sejarah. Bahkan orang Eropa pernah menyebutnya, ini adalah wine of Muslim. Wine of Muslim ya. Jadi ini adalah betul-betul minuman orang Muslim. Kenapa begitu ya? Karena kita tahu kopi ini asal-muasalnya dari Ethiopia. Oh, dari Ethiopia ya? Ethiopia. Dan kopi diminum beramai-ramai itu oleh ketika Syekh Sazili ya, berkunjung ke Ethiopia. Nah, setelah beliau pulang, beliau kemudian membuat tradisi baru bahwa pengikut tarekohnya dari Ba'da Isya sampai subuh itu kemudian melakukan zikir dengan meminum kopi. Nah, ini sebetulnya pertama kali kopi itu diminum secara massal itu dalam tradisi Tarekoh Saziliyah. Sehingga kopi dilekatkan kepada minuman Tarekoh Saziliyah. Jadi sebetulnya umat Muslim itu harusnya merupakan pewaris kopi. Ya. Nah, ini dari sisi sejarah. Berarti mohon maaf sebelum diteruskan, berarti kalau sekarang umat Muslim atau mungkin kita santri hanya ngopi-ngopi tanpa berzikir itu juga kurang afdol. Itu menyalahi sejarah gitu ya. Betul. Dan saat ini kita tahu bahwa ibaratnya itu penguasa kopi di dunia ya, dari sisi minuman itu saya kira Starbucks ya. Jadi bahkan di seluruh dunia jadi dikuasai orang Yahudi. Jadi harusnya pemilik kopi itu, kedai-kedai kopi mestinya orang Muslim ya. Karena dia adalah pewaris ya, kopi. Nah, yang kedua, saya ini sebagai epidemiolog. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan sebab-sebabnya. Jadi memang di dunia kedokteran itu ya 20 tahun yang lalu ya, seringkali dokter mengkambing hitamkan kopi untuk berbagai penyakit. Bahan utama kopi itu memang kafein. Jadi dalam satu cangkir begini kurang lebih 75 mg kafein umumnya. 75 mg kafein. Tapi riset 20 tahun terakhir, apakah itu di Korea Selatan, di Eropa dan sebagainya, di Inggris ya, semua riset tentang kopi dan kesehatan itu menyimpulkan, pertama,
peminum kopi itu umumnya usianya lebih panjang daripada tidak peminum kopi. Peminum kopi usianya lebih panjang. Lebih panjang daripada tidak berarti, peminum kopi. Warga NU itu berpotensi usianya lebih panjang. Siap. Kedua, bahwa peminum kopi resiko untuk terkena serangan jantung lebih rendah. Kenapa? Iya, karena kopi mempunyai kafein yang bersifat memicu tekanan darah, ya, juga jantung juga degupannya akan meningkat, ya, dan itu akan membuat plak-plak awal, ya, jadi pembentukan pembentukan lemak di dinding-dinding pembuluh darah itu akan tercegah, ya, jadi dia nggak sempat lengket begitu, cegah. Kenapa? Karena dampak dari meminum kopi. Gitu. Nah, yang pasti lain adalah untuk fungsi liver. Ya, orang-orang liver itu kalau sakit liver, apalagi dari virus, hepatitis, dampaknya adalah dia akan mengkerut, namanya serosis. Nah, tidak ada satu obat pun yang bisa mencegah terjadinya serosis, pengkerutan hati, kecuali kopi. Jadi tanpa sekarang tidak ada keraguan bahwa kopi itu bagus sekali untuk fungsi hati. Ada unsur obatnya juga, begitu ya. Dia akan memperbaiki, bisa mencegah agar hati itu mengkerut. Nah, ini yang sebetulnya luar biasa dampaknya, ya. Apalagi manfaatnya? Fungsi otak, ya, karena peminum kopi aliran darah ke otaknya lebih lancar, maka gangguan-gangguan pikun atau demensia itu pada peminum kopi berkurang, ya. Yang dikhawatirkan adalah penyakit Alzheimer. Yang membuat orang lupa betul-betul terhadap dirinya dan lingkungannya. Nah, ini peminum kopi bisa mencegah orang untuk tidak terkena Alzheimer. Jadi kesimpulannya dari sisi kesehatan, ya, kopi itu saat ini memberikan manfaat besar sekali. Nah, dan manfaatnya itu tidak berkurang. Kalau kopinya kita campur gula atau kita campur susu kental manis, tidak berkurang. Terutama yang kopi murni itu, ya, belum dicampur yang aneh-aneh macam-macam. Nah, ini sekarang memang kalau kita bicara kopi yang seperti apa yang sehat. Kopi yang memberikan dampak maksimal itu adalah kopi yang diseduh. Sebelum diseduh dia itu dekat waktunya dengan digerus. Jadi kalau kita mau bikin kopi, saya tidak menganjurkan Anda untuk membeli kopi yang dalam bentuk bubuk-bubuk, ya. Sebaiknya beli dalam bentuk biji, minta digerus. Nah, nanti atau beli alatnya, ya. Ya, atau beli alatnya. Kita harus paham bahwa kalau sudah digerus itu teroksidasi dan itu kopi manfaatnya hanya 15 hari. Menurun, ya? Iya, menurun. Jadi baik itu kualitas kopi itu sangat menurun lebih dari 15 hari kalau sudah dalam bentuk bubuk, karena dia akan teroksidasi, ya. Nah, saya kira inilah yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi adakah efek negatif dari peminum kopi ini, terutama untuk kesehatan? Jadi gini, itu? Satu cangkir kopi sehat, ya. Tapi 2 cangkir kopi lebih sehat per hari. Oh, gitu. 3 cangkir lebih sehat lagi. 4 cangkir lebih besar manfaatnya, tapi 5 cangkir tidak dianjurkan. Jadi kita menganjurkan kopi untuk kesehatan itu adalah 4 cangkir sehari. Nah, kita harus lihat dampaknya. Dampaknya adalah sebaiknya tidak minum kopi terakhir melewati jam 5 sore. Kenapa? Gitu. Karena dampaknya itu bisa 6-8 jam ke depan. Nggak bisa nanti tidur. Gangguan tidur. Ya. Tapi kecuali untuk orang tertentu. Nah, orang ini kita menyebutnya sebagai caffeine tolerance. Maksudnya kafein toleran. Orang ini dampak kafeinnya nggak ada. Ya, dia minum jam 9 malam kopi, tetap jam 10 dia bisa tidur. Nah, ini namanya kafein toleran. Kalau saya kan sering ya kerjanya itu malam gitu. Nah, kalau nggak minum kopi itu ngantuk gitu. Jadi ya kita harus minum kopi di malam hari itu jam 9 itu juga nggak apa-apa sepanjang
tidak mengganggu tidur kita, ya, gitu. pola tidur, nggak ada masalah. Ya, jadi kita menggunakan kopi berarti untuk stimulan bekerja, ya. Filosofinya saya bisa sebutkan, ya. Teh itu banyak sekali dikembangkan di Jepang, di Cina, di Taiwan, ya, di Korea. Jadi ibaratnya kalau teh itu membuat kita berpikir dalam. Teh membuat kita berpikir dalam. Kopi membuat kita berpikir cepat. Wah, jadi kalau Anda seorang bankir ya atau politikus ya Anda sebaiknya minumnya kopi. Nah, gitu ya. tapi kalau Anda seorang seniman, bikin kaligrafi, bikin apa, wah itu sebaiknya minumnya teh. Karena membuat berpikir dalam. Nah, ini filosofinya seperti itu. Dua-duanya manfaat, baik teh maupun kopi. Itu tadi dari sisi ilmu ya, dari sisi ilmu. Kemudian saya ingin menggali lagi dari sisi pengalaman ya. Mau sejak kapan minum kopi? Jadi gini, seperti yang saya sampaikan, ya, saya terus terang ini jadi testimoni. Walaupun testimoni tidak bisa dianggap sebuah kebenaran, karena basis kebenaran itu adalah riset ya. Tapi saya mau bilang, sejak SMA sampai saya mahasiswa, itu saya kalau diperiksa waktu mahasiswa, istilahnya tuh HbHSAg saya positif. Artinya saya pernah tertular hepatitis B. Walau setelah diperiksa lanjut tidak aktif, artinya tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu berarti ada gangguan fungsi hati. Nah, setelah saya berkenalan dengan kopi, saya minum 4 cangkir kopi sehari, ya. 4 cangkir kopi tentu yang fresh, artinya baru digerus lalu buat. Saya minum selama 3 tahun. Sampai setelah itu 3 tahun sampai hari ini, fungsi hati saya jadi normal. Oh, alhamdulillah. Ya, HbHSAg saya jadi negatif. Dan biasanya agak tinggi, ada kadar tertentu untuk fungsi hati, namanya bilirubin, itu juga tidak tinggi. Jadi bisa dibilang dengan 4 cangkir rutin selama 3 tahun, ya, itu membuat fungsi hati saya menjadi lebih baik. Nah, itu dari sisi itu. Lalu kemudian tahun 2011 saya mendirikan kedai kopi. Ya, bukan untuk bisnis tapi untuk passion saya di kopi. Ya, pernah kedai kopi saya mencapai 5 outlet, ya. Namun karena COVID, akhirnya saat ini masih ada bertahan kedai kopi Kimung di Depok. Nah, kedai kopi Kimung ini pun sudah saya kasih wasiat ke anak-anak bahwa kedai kopi ini harus bertahan 100 tahun. Jadi tempat kedai kopi saya itu di Depok tidak boleh diubah menjadi usaha lain, hanya kopi saja selama 100 tahun. Dan kita insya Allah memberikan kopi terbaik, ya. Memang old fashion, maksudnya saya tidak menggunakan mesin-mesin espresso. Saya menggunakan kopi ala ibrik, ya, yang dari Istanbul. Saya juga yang utama kopi Kimung itu adalah penyeduhan dengan Vietnam drip. Nah, ini dari Vietnam. Lalu kemudian ada tentu sifon, ada perkulator Amerika ada, ya. Jadi, totalnya berapa itu semua kopi yang ada di kedai, Pak? Jadi di kedai saya sebetulnya orang bisa menikmati kopi dengan kurang lebih 23 kopi. Satu kopi itu bisa disajikan dengan berbagai, ya, mulai dari teknik Hainam yang pakai saringan. Nanti bisa mau ala Turki, kita ibrik, ya, kita masak, atau pekulator dimasak, sifon juga dimasak, dapat kopi yang jernih, ya. Nah, teknik-teknik itu kalau dikombinasi, saya menggunakan Aceh Gayo untuk single origin, ya. Aceh Gayo Sumatera Mandailing, lalu Toraja, Kalosi dan Papua Wamena, lalu ada Java Arabica. Jadi ada 5 jenis kopi yang bisa dinikmati dengan berbagai teknik penyeduhan. 5 jenis kopi dari berbagai negara itu, ya? Enggak, dari Indonesia dari semua. Indonesia semua. Tapi teknik penyeduhannya itu berbagai macam. Ada dari Prancis juga French press. Ya, jadi ada 6 atau 7 teknik yang saya sajikan di kedai kopi.
dengan 5 kopi, jenis kopi, ya. Jadi kalau dikombinasi itu praktis ada lebih sekitar 26 lah, ya, 26 alternatif untuk minum kopi di kedai. Jadi saya tulis tagline-nya, kedai kopi Kimung itu adalah rumah seni minum kopi. Nah, itu untuk umum. Tapi kalau bagi penyeduh kopi, saya bilang tagline kita adalah selalu ada waktu untuk secangkir kopi bersama sahabat. Itu yang Kalau paling favorit dari aneka kopi yang disediakan di Kebaya itu apa bagi? Ya, jadi memang best seller kita, kalau bilang best seller itu adalah kopi Kimung. Kopi Kimung. Ya. Jadi kopi Kimung itu adalah kopi susu dengan teknik penyeduhan Vietnam drip. Oh ya. Kalau Anda milih kopi panas kopi Kimung, kopi yang untuk es yang dingin itu tidak sama, berbeda. Oh ya. Ya, yang ini single origin, yang ini istilah kita blended. Karena saya untuk kopi yang es ya, kita membutuhkan kopi yang lebih kuat daripada yang panas. Oke, wah, menarik sekali ini perbincangan tentang kopi. Tapi jangan lupa kita juga sudah ada kopi di depan. Walaupun ini kopi online, nggak tahu ini kiriman dari mana. Kadang banyak kiriman. Monggo silakan. Nah, ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara meminum kopi. Oh, yang baik dan benar. Oh, aduh, baru tahu. Jadi saya juga bisa mengajar cara bikin kopi, berbagai teknik penyeduhan kopi. Tapi kali ini kita singkat aja, ya. Cara minum kopi. Oh, ya. Oke, jadi siap. Tapi sebelum itu saya ingin bilang, ini adalah kopi tubruk. Oh, ini kopi tubruk. Nah, kopi tubruk ini kelebihannya, kopi yang enak itu kalau pertemuan kopi dengan air, itu kurang lebih 4 menit. Ya. Nah, kopi tubruk ini setia. Kopi ketemu airnya selamanya. Nah, beda kalau kita bikin kopi dengan mesin espresso. Itu pertemuan kopi dengan airnya itu hanya berlaku hanya sebentar saja, dan itu juga berada dalam lingkungan tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Jadi seolah-olah molekul kopi dipaksakan masuk ke molekul air. Nah, kopi tubruk punya kelebihan. Ya, tambah ke bawah kita, ya, terasa kopi tubruk lebih enak. Karena pertemuan kopi dan airnya lebih lama. Nah, cara minum kopi kita menyebutnya sebagai aftertaste. Aftertaste. Setelah merasakan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kopi itu memang harusnya diseruput. Diseruput, lalu menggunakan lidah, jangan ditelan dulu. Kopi itu kita gosok dengan lidah ke gusi atas. Karena gusi atas adalah sensor terbaik untuk kopi. Setelah itu baru kita telan. Rasa kopinya akan tinggal di gusi atas. Nah, itu cara kita menilai bagaimana kopi, rasanya fruity, earthy, ya, lebih rasa tanah, lebih rasa buah. Apakah tingkat kepahitannya seperti apa, tingkat keasamannya seperti apa. Mari kita coba. Aftertaste, ya. Jadi caranya saya juga ini diseruput, lalu saya gosok, lalu saya telan. Nah, digosok ke gusi atas, ya. Nah, baru ditelan. Jadi sebetulnya minum kopi itu jangan diselesaikan dalam waktu singkat. Gitu ya. Kita seruput, kita gosok, telan. Nikmati seruput, dulu. Gosok, telan. Ya, berarti kita sambil bicara bisa 1 jam menyelesaikan 1 cangkir kopi. Gitu. Tapi itulah yang sebenarnya cara yang benar minum kopi. Benar dan terhormat gitu ya. Enggak asal minum kopi kayak minum es teh aja. Jangan glek-glek, jangan begitu. Kita nggak menghormati kopinya. Ya. Terima kasih sekali, banyak sekali ilmu yang kita ambil dari Pak Dokter Syahrizal Syarif. Mungkin karena beliau juga akan ada rapat kali ini singkat saja. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk peminum kopi, ya apa gimana? Atau rekomendasi atau apa gimana? Saya gini, kalau kopi itu dipertandingkan dalam Olimpiade Kopi Dunia, ya, maka kita akan melihat Kopi Santos dari Brazil mendapat 1 medali emas.
Dari Ethiopia ada Zarkuse namanya. Dia akan dapat 1 medali emas. Iya. Dari Kenya akan dapat 1 medali emas. Kolombia dapat 1 medali emas. Tapi Indonesia paling tidak bisa 3 medali emas. Wah. Serius saya, ya. Aceh Gayo Iya. itu adalah single origin terkenal di dunia. Oh ya. Ada Sumatera Mandailing, ini juga satu single origin yang terkenal di dunia. Toraja yang dari Kalosi itu the best, ya. Lalu ada Papua Wamena, lalu Java Arabica. Kita bisa memenangkan 5 medali emas. Artinya begini, Indonesia dianugerahi tanah-tanah yang ada tua, tanah muda, tanah sedang, ya. Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Yang semuanya subur Itu rata-rata. membuat subur dan membuat variasi kopi luar biasa. Jadi mari kita kembangkan single origin kopi-kopi, ya, yang dari ini Indonesia. Dan minumlah kopi yang dari yang fresh. Fresh, ya. Saya sama sekali tidak menganjurkan orang minum kopi dari kopi saset. Ya, saya bisa cerita banyak, ya, kualitas kopi saset, ya. Tapi bukan saat inilah. Tapi anjuran saya, minumlah kopi di kedai-kedai kopi, ya. Bisa saja kedai kopi tradisional, tapi mereka tahu bahwa kopi yang disajikan hari itu adalah kopi yang digerus hari itu atau beberapa hari yang lalu. Bukan berasal dari kopi bubuk yang sudah lama. Gitu. Nah, saya kira ini mari kita Indonesia walaupun penghasil kopi di dunia, ya, eksportir kita luar biasa, tapi masih saja peminum kopi kita kalau dilihat per kapitanya masih rendah, ya. Tapi saya senang sekali seluruh pemerintah daerah sekarang mengembangkan bagian dari pariwisata kopi-kopi lokal, ya. Sekarang kita banyak mengenal di setiap daerah. Nah, mari kita galakan, ya, minum kopi, kembangkan. Ini adalah bagian untuk meningkatkan, mengurangi kemiskinan, ya. Meningkatkan perekonomian. Juga silaturahmi, terutama warga NU, ya. Warga NU adalah identik peminum kopi, ya. Jadi mari kita kembangkan. Tidak hanya jadi peminum, tapi juga mari kedai. Kembangin mulai dari petani, ya, dari petani, pengolah kopi sampai ke kedai kopi, dan kalau perlu menjadi eksportir kopi. Ya. Kalau suatu saat ada pelatihan ngeracik kopi dan sebagainya, mungkin siap jadi narasumber. Saya udah ya. sering juga diminta untuk mengajarkan bagaimana menyeduh kopi, ya. Termasuk mengembangkan bagaimana sih bikin kedai gitu. Siap. Tapi tadi mohon maaf ya, tadi bikin saya penasaran sedikit saja mungkin tentang itu loh, efek samping dari kopi saset itu loh. Bukan efek samping. Apa efek? Jadi gini, kopi itu bisa saya kelaskan ke dalam 4 kualitas. 4 kualitas, ya. Ya. Kualitas pertama itu namanya premium. Premium, ya. Premium itu ada standarnya. Jadi dalam 250 gram itu kita tidak boleh, ukurannya adalah kecacatan. Jadi kalau premium itu praktis cacatnya boleh 3 saja dari 250 gram kopi, ya. Kopi premium tidak dijual di pasaran. Ini pesanan. Jadi Starbucks misalnya pesan ke pihak ketiga untuk mendapatkan kopi premium. Jadi pengusaha-pengusaha kelas kedai kopi kelas dunia itu memesan kopi premium, karena kopi premium tidak dijual di pasaran, dipesan. Nah, ini kualitas pertama. Ya, pesannya. Karena itu harus dipakai tangan, memilahnya tangan dan disortir istilahnya. Ya, sortirnya pakai tangan, handmade, ya, pakai tangan. Kualitas kedua namanya down premium. Down premium. Ini KW1. Oh, KW1 ya. KW1 ini yang diperjualbelikan di seluruh dunia. Jadi kalau kita ada penjualan mengekspor kopi, itu sudah pasti KW1. Sudah. Ya. KW2, apa yang terjadi untuk KW2? KW2 ini digongseng, dijual di pasaran, di mal-mal dalam bentuk biji. Ya, ini KW1, KW2 dalam bentuk biji dijual. Ya, sudah digongseng. Misalnya banyaklah, ya, kita bisa mendapatkan kopi-kopi yang udah digongseng di mal-mal. Ya. KW3, apa yang terjadi? KW3 ini kopinya digerus. Jadi dijual dalam bentuk bubuk. Jadi semua kopi dalam bentuk bubuk pada dasarnya dia KW3. Oh, kenapa? Kalau dia KW1 dia ekspor ke internasional.
KW3. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah bubuk dimasukin saset. Kita nggak tahu persis apa isinya. Dan itu adalah KW4. KW4. Nah, maksud saya kalau minum ya paling tidak KW1 lah. Gitu ya. Gitu ya. Atau KW2. KW2 itu biji lalu kita gerus. Kita tumbuk pun bisa. Kalau minum kopi saset tidak ada efeknya. Namun itu adalah kualitas kopi yang paling rendah. Kualitas paling rendah. Ya, jadi itu dalam strata kopi internasional. Wah, menarik sekali. Kita ingin berlama-lama lagi, tetapi waktunya itu sudah saya takut mengganggu waktu beliau karena ini mau ada jadwal rapat, mau muktamar NU. Ini lebih dibutuhkan banyak orang daripada dari sini. Terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, menginspirasi khususnya untuk Nahdliyin bangkitkan kopi demi menunjang ekonomi dan kesejahteraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di dialog lain di NU Online. Monggo silakan.